Hai, Assalamualaikum. Masih bersama saya Hairunisa di sini. Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana menghindari pantulan dengan menggunakan stap. Stap itu sendiri pada dasarnya adalah potongan saluran transmisi. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan menggunakan stap tunggal yang dipasang serial terhadap beban. Hal yang paling krusial adalah bagaimana kita menentukan posisi dari titik-titik penting yang terlibat pada rangkaian saluran transmisi. Harap konsentrasi ya, dan selamat menyaksikan video berikut ini. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai rangkaian serial, besaran yang kita gunakan adalah besaran impedansi. Dan harus kita ingat pula bahwa nilai impedansi dari stap yang bebannya short ataupun open, bentuk dari impedansinya selalu imajiner, berarti dia selalu bersifat reaktif. Sekarang kita akan melihat konfigurasi rangkaian. Jika saluran transmisi hijau dengan impedansi karakteristik Z0 terhubung ke beban ZL, di mana kalau ZL tidak sama dengan Z0, pasti di perbatasan sini akan terjadi pantulan. Dan untuk menghindari pantulan tersebut, kita menggunakan stap tunggal yang dipasang serial terhadap beban dengan skema sebagai berikut. Yang merah ini adalah stap, dia juga merupakan saluran transmisi yang terdiri atas dua buah konduktor. Dan ujung dari stap kita beri beban bisa short, bisa open. Nah, sekarang yang harus kita cari adalah berapa jarak DL, di mana jarak DL ini adalah jarak dari stap ke beban, dan juga berapa panjang stap yang diberi notasi DS. Pada rangkaian ini ada 3 titik penting, titik A, B, dan C. Dan karena kita selalu bergerak dari beban, maka titik C didefinisikan sebagai titik beban, titik B didefinisikan sebagai titik sebelum dipasang stap, dan titik C didefinisikan sebagai titik setelah dipasang stap. Sekarang kita lihat, Z-topi di titik C berarti adalah beban, dan karena kita akan bekerja menggunakan Smith chart, maka kita perlu melakukan normalisasi, di mana Z-topi normalisasi di titik C sama dengan ZL dibagi Z0. Selanjutnya, dari titik C, kita akan berjalan ke titik B, di mana kita akan mencari Z-topi normalisasi di titik B, di mana kalau kita lihat, pergerakan dari titik C ke B adalah pergerakan menuju ke sumber, di mana pada Smith chart, pergerakan menuju ke sumber adalah putaran searah jarum jam. Berarti sekarang Z-topi normalisasi di titik B sama dengan Z-topi normalisasi di titik C yang diputar searah jarum jam sejauh DL. Masalahnya, kita tidak tahu berapa besarnya DL. Itu yang harus kita cari. Nah, sekarang kalau kita lihat posisinya di Smith chart, misalkan kita memiliki titik ZC seperti yang tampak pada Smith chart. Nah, sekarang posisi titik B adalah ZC yang diputar. Sehingga dengan kata lain, posisi dari Z-topi normalisasi B harus terletak pada lingkaran yang berwarna merah ini. Dan kita tidak tahu ada di mana karena kita belum tahu berapa panjang dari DL. Dan sekarang kita kembali ke rangkaian. Sekarang kita lihat posisi dari titik A. Di sini dikatakan Z-topi A harus sama dengan Z0. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa? Kalau kita lihat di sini, jika di titik A Z-topinya harganya adalah Z0, berarti kalau kita lihat
pada kondisi ini terjadi yang namanya matching impedance. Tidak akan terjadi pantulan. Berarti sekarang oke, di titik A, Z-topinya harus sama dengan Z0. Dan di Smith chart berarti posisi dari Z-topi normalisasi A adalah 1, di mana kalau kita lihat pada Smith chart, posisinya ada di tengah-tengah sini. Di sini harga Z-topi sama dengan 1. Sekarang kita kembali lagi ke rangkaian. Selanjutnya, sekarang kita melihat titik B. Tadi telah saya katakan bahwa titik B terletak pada lingkaran yang berwarna merah, di mana lingkaran yang berwarna merah itu didapat dengan memutar posisi Z-topi normalisasi di titik C dengan menggunakan jangka. Nah, sekarang kita lihat dari hubungan antara titik B dan titik A. Sekali lagi kita bergerak dari beban. Maka di sini kalimat matematisnya adalah tadinya adalah Z-topi normalisasi B. Setelah dipasang stop, harga Z-topinya berubah menjadi Z-topi normalisasi A. Sehingga kalimat matematiknya adalah seperti yang tampak pada slide. Dengan kata lain, nilai dari Z-topi normalisasi di titik B sama dengan 1 dikurangi Z-topi normalisasi dari stop. Nah, sekarang yang harus kita ingat adalah stop adalah saluran transmisi yang diberi beban open atau short. Dengan kata lain, berapapun panjangnya, harga Z-topi di sepanjang saluran transmisi ini selalu imajiner. Sehingga sekarang Z-topi normalisasi stop bisa saya ganti dengan minus atau plus JXN normalisasi stop. Dari keterangan ini artinya nilai real dari Z-topi normalisasi B, nilai realnya adalah 1. Sedangkan nilai imajinernya bebas. Tapi yang pasti nilai realnya adalah 1, dan ini menandakan Z-topi normalisasi di titik B ada di posisi matching circle. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu matching circle? Mari kita lihat Smith chart berikut ini. Tadi dikatakan nilai real dari Z-topi normalisasi di titik B adalah 1, sehingga sekarang kalau saya punya titik Z-topi normalisasi di sini, apakah benar? Tidak, karena nilai real dari titik ini bukan 1. Sekarang kalau kita lihat, kalau saya punya titik di sini, apakah ini adalah nilai Z-topi normalisasi yang benar? Bukan juga, karena di titik ini harga realnya adalah bukan 1. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di titik yang tampak di slide, apakah ini adalah nilai Z-topi normalisasi dengan nilai realnya sama dengan 1? Kalau kita lihat, ternyata nilai realnya adalah 1, berarti kita bisa memiliki Z-topi normalisasi di titik yang berwarna biru ini. Juga di titik yang sini, karena di titik ini nilai real dari Z-topi normalisasi adalah 1. Juga di titik ini. Dengan kata lain, nilai dari Z-topi normalisasi terletak pada suatu lingkaran yang harga realnya adalah 1, di mana lingkaran tersebut adalah lingkaran berwarna hijau ini. Dan ini yang disebut dengan yang namanya matching circle. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi dari Z-topi normalisasi B. Tadi saya katakan posisi dari Z-topi normalisasi B ada di lingkaran merah, dan juga ternyata dia juga harus ada di lingkaran matching circle. Artinya, Z-topi normalisasi B merupakan perpotongan antara lingkaran merah dan lingkaran hijau. Berarti posisinya bisa ada di atas. Saya beri notasi Z-topi normalisasi B1 atau Z-topi normalisasi B2. Dari video tadi,
Kita telah menentukan titik-titik penting pada rangkaian yang terlibat, di mana ada 3 buah titik, yaitu titik beban, titik sebelum dipasang stap, dan titik sesudah dipasang stap. Namun demikian, pekerjaan ini belum selesai karena pada dasarnya yang kita cari adalah berapa panjang stap dan juga berapa jarak dari stap ke beban. Dan jawabannya bisa dilihat di video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.